Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Hasyim Asy'ari memang bukanlah kiai yang faktual di bidang kesufian. Bidang itu geser ke arah cukir di ampuh sang murid Kiai Haji Adlan Ali. Bahkan dalam beberapa literatur beliau mengkritik praktek sufi yang berlebihan. Tapi bukan berarti beliau anti sufi. Bagi beliau semua sah-sah saja asal tidak menyalahi syariat agama. Sebagai kiai khos, beliau sangatlah kental dengan ibadah yang kuat, sholat malam, puasa, zikir, sholat sunnah, dan beramal soleh. Walau tidak secara khusus bertarekat sebagaimana sang murid Kiai Romli Tamim dan Kiai Adlan yang menjadi mursyid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Ada beberapa karomah beliau yang pernah dipersaksikan. Namun sebelum berlanjut pembahasan ini hanyalah untuk selingan agar kita semakin yakin bahwa beliau memang adalah kiai dengan banyak keutamaan. Bukan melulu keilmuan, kehidupannya, spiritualnya juga kuat. Bahkan bisa dikatakan pas, tidak berlebih dan tidak berkurang. Beberapa waktu lalu, tim KKW bersilaturahmi ke kediaman Kiai Haji Abu Bakar, santri Hadratus Syekh yang masih hidup, tinggal di Bandung, di Wek Jombang. Sebenarnya sudah 2 kali tim KKW Channel ke sana. Namun karena ada kesempatan, lebih tepatnya ada yang mengajak, akhirnya ke sana kembali. Ada juga beberapa santri lain yang memberikan kesaksian. Berikut beberapa karomah Kiai Hasyim yang sekiranya sudah kami himpun. Yang pertama, mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain bukanlah sembarangan pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hasyim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain. Padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, alias Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki, melewati prostitusi dekat pondok yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri kepada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu beliau juga ditawari, dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebu Ireng ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usia beliau masih muda. Jelas pikiran anak muda mudah sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba pukul 8 pagi, seusai mengaji, Kiai Hasyim mengumpulkan para santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Beliau dawuh banyak hal, namun pamungkasnya beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Ngene ya leh ya, jeding iku ono cerene, lek gak ono cerene gak duwe jeding. Artinya begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi?
Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hasyim. Padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua masih sama. Pembelajaran kelas biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah sholat zuhur. Terbesit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hasyim Asy'ari, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta sholat jamaah di pondok dulu. "Njok moleh se, jamaah zuhur se," kata beliau. Artinya jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi tidak jadi pulang, ikut sholat berjamaah plus dengan wiridnya. Kedua, identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru nahwu zaman Kiai Hasyim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdullah Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Tahmid Jaga Lempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hasyim menerima tamu, pernah ditimbali Kiai Hasyim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebu Ireng diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hasyim dekat masjid pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat terlebih dahulu, namun Kiai Tahmid malah menundanya. Nanti saja, katanya. Saat di dalam, Kiai Hasyim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah sholat apa belum? Kang Tahmid berbohong, mengatakan sudah. Kiai Hasyim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. "Tahmid, sana sholat dulu." Tahmid kaget bukan kepalang. Ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar, tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin, keringat berayoh mengucur begitu derasnya. Kemudian Kiai Hasyim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Sana sholat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri." Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hasyim menebak-nebak, karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik maupun metafisik. Ketiga, digoyang-goyang rumah doyong miring bisa tegak lagi. Kebetulan kami, tim KKW Channel, pernah mewawancarai seorang santri beliau. Santri kalong juga ternyata. Rumahnya dicukir, rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Bahkan kita ketemu saja karena tidak sengaja mengurus dokumentasi bakti sosial perbaikan MCK dalam rangka 120 tahun Tebu Ireng. Beliau namanya Ahmad Thoib. Jauh dari kesan kiai atau ahli agama. Dengan pakaian biasa, beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hasyim. Suatu saat si Thoib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba Kiai Hasyim datang dan bertanya, "Ada apa nak? Kok melamun?" Ahmad Thoib menjawab, "Itu rumah saya doyong atau miring." Akhirnya Kiai Hasyim mengajak Ahmad Thoib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana,
Kiai Hasyim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring, dilalah. Rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Thoib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja yang asalnya miring menjadi lurus, karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam beberapa hari. Di balik itu semua, ia merasa senang dan gembira rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Thoib, begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. Keempat, menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Satu lagi kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Santri pernah dibuat heran berkeping-keping, takjub plus ngeri. Dalam bahasa Kiai Abu Bakar, kok bisa ya? Di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang Kediri, Jombang Surabaya, dan lain-lain. Namun, terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling ke pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap digiling terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai ke telinga Kiai Hasyim Asy'ari dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hasyim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat giling memang sangat sibuk sekali pabrik. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hasyim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau, lalu disumpelkan atau dimasukkan mesin penggilingnya. Wallahu a'lam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hasyim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi, tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling menjadi kering. Dibenarkan oleh teknis, tak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hasyim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja. Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Terlepas dari semua karomah di atas, beliau adalah manusia biasa. Bedanya adalah tingkatan kedekatan dengan Allah saja yang berbeda dengan kita. Beliau adalah ahli ilmu dan ibadah. Percaya atau tidak percaya, hal-hal seperti disaksikan oleh saksi hidup. Semoga bermanfaat untuk menambah pendaharaan kisah inspirasi kita dari sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kisah ini bersumber dari wawancara dengan Kiai Abu Bakar dan Mbah Ahmad Thoib. Jika Anda merasa bahwasannya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.